kasih. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa ya. Bu Sulis berharap semua dalam kondisi baik dan sehat. Hari ini Bu Sulis akan menjelaskan dengan menggunakan presentasi. Ya, silakan disimak baik-baik dan dipelajari dengan baik. Oke? Ya, baik anak-anak, seperti yang Bu Sulis sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas tentang bab 1, kecerdasan manusia dan komputer. Nah, baik. Hari ini kita bahas bersama-sama. Silakan dibuka bukunya mulai dari halaman pertama. Nah, apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang perbedaan kecerdasan manusia dan komputer dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kita lihat sama-sama. Perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Ayo, di sini ada materi di halaman 3 ya. Perbedaan dari sisi otak. Nah, manusia itu otak terdiri dari sel-sel khusus yang disebut sebagai neuron. Sel-sel neuron ini saling bekerja sama untuk memproses informasi dan merespon suatu aksi. Ya, jadi kalau manusia itu ada sel-selnya di otakmu itu namanya neuron. Kemudian kalau komputer otaknya terdiri dari alat yang dinamakan mikroprosesor. Nah, jadi perbedaannya sangat mencolok ya. Kalau manusia itu adalah sel hidup. Jadi kalau komputer adalah barang atau benda mati ya. Nah, kemudian dari perbandingan kecerdasan. Dalam arti cerdas, siapa yang lebih cepat? Pasti komputer ya. Pasti komputer. Contoh, kalau kita menghitung perkalian saja. Kalau menghitung perkalian puluhan, 10 kali 10 berapa? Masih cepat ya kita 100 Bu. Kalau menghitung 5 kali 6 berapa? 30 Bu. Nah, masih cepat. Coba kalau kamu menghitung 123 dikali 346. Butuh berapa menit kira-kira? Iya, pasti butuh beberapa saat ya. Walaupun kita ikut kumon misalnya atau ikut yang lain yang menghitung cepat, tapi biasanya masih tetap kalah cepat dengan komputer. Kalau di komputer kalian tinggal menggunakan alat yang atau program yang dinamakan kalkulator, sama seperti kalkulator di rumah mungkin ya, tapi pakai komputer atau pakai program Excel misalnya. Kamu tinggal ketik saja, tidak sampai 1 menit atau tidak sampai beberapa puluh detik sudah keluar hasilnya ya. Kalau kita mikir, aduh butuh berapa lama itu kalau kita mikir atau menghitung secara manual ya. Nah, kemudian yang kedua, daya ingat yang baik. Kira-kira lebih kuat mana daya ingatnya? Pastinya lebih kuat komputer. Cobalah, nggak usah yang jauh-jauh. Kalian belajar dalam 1 hari ini saja, berapa persen materi pelajaran yang bisa kalian ingat? Mungkin nggak sampai 50%-nya kalian betul-betul ingat bahwa hari ini pelajaran matematika membahas tentang ini, caranya ini ya. Mungkin kalian pagi belajar sampai siang belajar, nanti sore sudah lupa, ditanya sama mama, tadi belajar apa C? Tadi belajar apa Ko? Aduh Ma, apa ya Ma? Lupa aku. Nah, ya enggak? Iya, Bu Sulis tahu itu. Nah, baik. Kalau komputer bagaimana? Komputer, kalau kalian memasukkan data ke komputer, maka dia akan tersimpan dengan baik. Kapanpun kalian membutuhkan data tersebut, tinggal dicari, ditampilkan kembali, maka data itu bisa kalian gunakan lagi. Nah, itu ya bedanya ya. Jadi daya ingat komputer sangat baik pastinya karena dia menggunakan benda mati yang menyimpan secara baik. Selanjutnya, pembuat keputusan. Nah, kalau yang ini kita pasti lebih unggul.
Kenapa manusia lebih unggul? Kita bisa berpikir kreatif, kita bisa berpikir logis, kita bisa menentukan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Kita bisa langsung memutuskan saat itu juga. Tapi kalau komputer bagaimana? Bila tidak ada orang yang mengoperasikan komputer tersebut, ya, maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Contoh yang paling sederhana saja. Kalian ingin menutup suatu program. Apa yang harus dilakukan biasanya? Tekan tanda silang di program tersebut, ya enggak? Nah, tetapi bila kita sebagai manusia, sebagai user, tidak menggerakkan mouse untuk menekan tombol silang tersebut, programnya tertutup apa tidak? Tidak bisa. Jadi tetap yang mengambil keputusan adalah pengguna atau usernya, ya. Selanjutnya tentang berpikir kreatif. Nah, ini pastilah kita yang lebih unggul sebagai manusia. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan otak yang sangat-sangat istimewa, ya. Bukan berarti bahwa mungkin dia kurang dalam hal ini, tapi dia punya kelebihan dalam hal lain, ya. Itu Tuhan pasti sudah menciptakan kita dengan sebaik mungkin. Nah, pasti sebagai manusia kita diberi otak untuk berpikir kreatif. Ada yang bilang, "Bu, saya nggak kreatif itu orangnya." Nah, kalian mungkin tidak kreatif dalam satu hal, tapi mungkin bisa kreatif dalam hal yang lain. Nah, kreativitas ini juga bisa diasah, anak-anak, ya. Jadi kalian mungkin, aku ingin begini, aku ingin begitu. Nonton referensi dari mana? Nonton referensi dari YouTube, dari media sosial yang lain, kemudian melakukan sesuatu. Nah, itu juga proses untuk suatu kreativitas. Dan pastinya komputer tidak bisa melakukan itu, ya. Komputer semua tergantung dari kreativitas pengguna atau user. Jadi, manusia memainkan peranan penting dalam sistem komputer, ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, jadi kecerdasan buatan ini memungkinkan komputer mempelajari keterampilan baru dan memecahkan persoalan tanpa instruksi. Untuk saat ini sudah banyak dikembangkan anak-anak, contohnya ini robot, ya. Robot. Jadi dengan robot ada beberapa hal yang bisa dikerjakan. Contoh ini robotnya sedang main bola, ya. Memang robot ini diprogram untuk main bola saja. Jadi hanya satu keterampilan yang mereka punya. Kemudian ini juga ada robot yang sedang memainkan biola. Nah, ini juga diprogram untuk main biola. Artificial intelligence komputer itu terbatas, anak-anak. Tidak berarti bahwa bila kita menanamkan kecerdasan buatan ke dalam komputer atau ke dalam robot, maka dia akan bisa melakukan semua hal seperti yang dilakukan manusia. Tidak. Jadi ada program-programnya lagi. Misalnya robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan rumah. Nah, jadi dia cuma membantu pekerjaan rumah saja. Dia tidak bisa misalnya memasak, dia tidak bisa misalnya membantu belajar, tidak bisa. Kemudian ada lagi contohnya robot yang digunakan untuk membantu melayani di restoran misalnya. Dia juga hanya melayani saja, mengambil makanan kemudian menyerahkan kepada pelanggan misalnya begitu, ya. Robot dapat bergerak dan melakukan aktivitas secara terbatas. Jadi tetap kita sebagai manusia memegang peranan yang sangat penting dalam sistem kecerdasan buatan ini. Ya baik, jadi anak-anak, kesimpulannya perbandingan antara kecerdasan manusia dan kecerdasan komputer. Manusia unggul dalam kreativitas, ide orisinal dan tidak memerlukan software pastinya. Kalau otak komputer unggul dalam daya ingat yang akurat, menyimpan informasi dalam jumlah banyak dan kecepatan berpikir. Ya,
Baik anak-anak, materi hari ini Bu Sulis sampaikan cukup sampai di sini ya. Nanti bila kalian ingin bertanya atau mungkin ada kendala, boleh silakan langsung menghubungi Bu Sulis melalui Google Classroom, boleh melalui WhatsApp juga boleh, langsung saja menghubungi Bu Sulis ya. Baik, sekian anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati.